Assalamualaikum, hai, kita ketemu lagi di Najwa Nur Studio. Nah, kamu pernah nggak stuck atau bingung gitu ya, mau cari riset penelitian tentang apa gitu? Nah, di video kali ini kita akan bahas pakai ChatGPT atau Perplexity AI. So, jangan kemana-mana, oke? Oke, nah kali ini aku akan bahas ke kalian gitu ya, gimana caranya kita bisa manfaatkan teknologi AI yang sekarang bisa berkembang semakin cepat gitu ya, dan kita bisa memanfaatkan ke solusi atau stuck dari pikiran kita terkait mencari ide-ide atau riset gap dalam penelitian kita gitu ya. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu ya, riset gap itu apa gitu ya. Research gap itu sebenarnya adalah celah ya, celah atau apa yang menjadi kesenjangan dari hasil-hasil penelitian terdahulu, dan kita bisa mengisi dari celah kekosongan itu. Pastinya kita harus mencari literatur dulu begitu ya, kita harus mencari sumber-sumber penelitian atau sumber-sumber teori yang sudah ada, dan kita harus mempelajari. Nah, nanti di beberapa pertemuan berikutnya saya akan bahas tentang beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari research gap. Ya, sebenarnya banyak yang kita bisa pakai ya, mulai dari post viewer, kemudian kita bisa pakai POP ya, dan banyak juga yang bisa kita manfaatkan. Jadi gak usah bingung teman-teman, teman-teman bisa manfaatkan itu semua untuk mencari ide dari riset kita gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita tahu di dalam research gap penelitian itu kita harus tahu dulu kira-kira isu apa yang mau kita angkat. Kemudian kita bisa berpikir kira-kira kekurangan apa atau kekosongan apa yang bisa kita isi dari kesenjangan penelitian gitu ya. Baik itu hasil penelitiannya yang sudah kita pastinya sudah kita breakdown begitu ya, kita bisa mendownload hasil-hasil riset dari penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal atau artikel ilmiah gitu. Kemudian kita bisa sesuaikan begitu ya, mana kira-kira celah yang bisa kita isi. Bisa dari topiknya, ya kan? Apakah sudah pernah dieksplorasi atau belum? Ya, tapi kalau untuk topik itu saya kira sekarang udah semakin banyak berkembang peneliti-peneliti. Pasti mungkin agak sulit ya mencari, kalau kita mencari yang fresh, kita mencari yang new banget itu kan sulit ya. Kita bisa memodifikasi teman-teman. Jadi kita bisa memodifikasi dari teori-teori yang sudah ada, kita tambahkan mungkin 1-2 sintaks yang memang perlu gitu ya. Itu bisa kita angkat. Jadi mengeksplor dengan teori-teori yang sebelumnya itu juga merupakan salah satu cara dalam research gap penelitian ya. Kemudian yang kedua itu kita juga bisa dari pendekatannya atau metodologi yang digunakan. Kalau yang sebelumnya gitu ya, kita bisa pakai metode A gitu, maka kita bisa pakai metode B ya, dengan analisis topik yang sudah kita bahas, kemudian kita sesuaikan. Nah, pastinya metodenya juga bisa kita cari mana yang kita rasa benar. Tapi jangan lupa kita harus cari dulu beberapa referensi dari topik-topik itu, gitu ya. Nah, di sana kita bisa menggunakan ChatGPT atau Perplexity AI. Ya, keduanya ini memang punya positif dan negatif ya teman-teman ya. Jadi punya kekurangan dan punya ya. Antara ChatGPT dengan Perplexity AI itu sebenarnya ya mungkin toolsnya hampir sama ya. Toolsnya itu kita, yang penting jangan lupa memberikan prompt yang baik. Jadi jangan hanya promptnya itu tolong buatkan saya gitu ya riset gap dari penelitian tentang membangun UMKM yang baik gitu ya. Tidak hanya itu saja. Atau buatkan saya riset gap penelitian hasil pembelajaran project based learning di kampus atau di SMA gitu ya. Tidak itu saja.
Tapi jangan lupa promptnya teman-teman harus buat prompt yang jelas. Nah, nanti mungkin saya akan bahas juga gitu ya. Kita akan masuk ke video tutorialnya untuk mencari kira-kira prompt yang seperti apa gitu ya yang bisa kita manfaatkan, dan insya Allah datanya nanti akan lebih detail sehingga teman-teman akan bisa lebih punya gambaran atau inspirasi ya. Jadi jangan lupa prompt dalam tools AI itu juga sangat mempengaruhi luaran atau input ya atau outputnya dari ChatGPT itu atau Perplexity AI. Nah, kali ini saya akan bahas gitu ya teman-teman terkait kelebihan dari ChatGPT atau Perplexity AI. Ya, saya udah skemakan ada 5 juga nih ya. Jadi ada 5 ya terkait kekurangan dan kelebihan dari ChatGPT atau Perplexity AI. Mungkin yang pertama itu kelebihannya ya, memang mereka ChatGPT dan Perplexity AI itu dia bisa menghasilkan teks ya. Teksnya itu bisa yang lebih kreatif. Itu kalau di ChatGPT ya, ChatGPT itu dia lebih teksnya lebih kreatif dan bervariasi memang begitu, karena dia sistemnya masih cloud space-nya masih umum begitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk Perplexity AI dia biasanya lebih faktual ya. Jadi Perplexity AI itu dia memang lebih faktual dan referensinya jelas. Nah, untuk referensi di keduanya ini teman-teman benar-benar harus cek gitu ya. Saat referensi itu dimasukkan, maka teman-teman harus cek benar apakah di sana bisa kita lacak atau tidak. Nah, kita bisa lacaknya bisa pakai Scopus yang berlangganan mungkin teman-teman, atau teman-teman pakai cari di Google Scholar aja gitu ya. Kalau untuk artikel jurnal yang terakreditasi nasional di Sinta mungkin masih memperbolehkan gitu ya pakai reference yang nasional. Tapi kalau kita sudah berbicara artikel internasional, pasti referensinya juga harus dari minimal yang bereputasi gitu ya, artikel bereputasi Scopus. Nah, kita harus masuk ke scopus.com. Nah, nanti di sesi yang lain saya akan bahas bagaimana kita akan mengetahui kira-kira untuk merunut gitu ya dari daftar reference itu pakai scopus.com itu yang gimana gitu ya teman-teman. Nah, kemudian selain yang pertama tadi ya, jadi untuk ChatGPT dan Perplexity AI mungkin mereka sama-sama memberikan teks. Cuman kalau untuk ChatGPT kebanyakan dia lebih kreatif dan fluktuatif ya. Tapi kalau untuk Perplexity AI itu biasanya dia lebih faktual gitu teman-teman. Jadi ndak sekreatif dari ChatGPT, tapi dia lebih akademis dan lebih faktual begitu. Kemudian yang kedua ya, kelebihan yang kedua dari ChatGPT, kalau kita bicara ChatGPT itu memang dia lebih fleksibel ya, dan dia bisa berbagai macam format ini teman-teman. Jadi dia lebih komunikatif ya, kemudian terkait kontennya itu lebih bervariasi ya, hampir sama ya dengan yang pertama, cuman dia lebih fleksibel itu ya. Untuk Perplexity AI itu memang fokus pencarian informasinya itu akurat dan biasanya datanya itu lebih terbaru teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti buka Perplexity AI, maka data yang dihasilkan itu biasanya lebih terbaru begitu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga gitu ya, kalau teman-teman pakai ChatGPT itu biasanya kontennya lebih kreatif ya. Jadi dia lebih kreatif, lebih puisi, lebih lebih umum begitu ya kalau di ChatGPT. Jadi kita bisa lebih explore itu bahasanya juga lebih kreatif gitu. Tapi kalau di Perplexity AI itu biasanya lebih ke ringkasan ya, lebih ke ringkasan, menyajikan lebih ke ringkasan begitu. Dan datanya itu biasanya sumbernya kalau kita runut, kita lacak itu insya Allah benar gitu teman-teman ya. Apalagi kita kalau pakai yang Perplexity yang Pro. Nah, itu beberapa kali pengalaman aku juga gitu ya, pakai Perplexity itu banyak ya sumber yang bisa kita lacak, itu dia lebih akurat itu kalau pakai Perplexity AI gitu.
Kemudian yang keempat itu biasanya kalau di ChatGPT ya, itu kita tata bahasanya itu lebih alami, panjang seperti percakapan mungkin teman-teman ya. Jadi luarannya itu dia lebih percakapan dan lebih banyak begitu. Itu kalau di ChatGPT. Kalau di Perplexity AI itu memang dia lebih ke sumbernya akademik ya, lebih ke sumber akademik. Kemudian pencariannya itu langsung dari webnya ya. Jadi Perplexity AI itu lebih berbau ke akademik gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima ya, pastinya dia juga untuk ChatGPT itu kan sebenarnya mudah digunakan di berbagai macam platform ya. Jadi bisa di mana aja, tersedia di mana aja gitu ya. Tapi kita perlu cek lagi untuk verifikasi daftar pustakanya kalau mau dilacak begitu ya. Jadi kita harus benar-benar melacak kira-kira daftar pustakanya itu benar apa enggak gitu ya kalau di ChatGPT. Kalau di Perplexity AI teman-teman, apalagi yang di Pro, teman-teman bisa kalau pengalaman saya pribadi gitu ya, sekitar 90% itu benar teman-teman. Jadi untuk daftar pustakanya kalau kita lacak itu keluarnya memang benar itu gitu. Nah itu tools AI itu sangat membantu kita dalam mencari research gap penelitian ya. Jadi kita memberikan prompt yang baik. Jadi tolong berikan saya adalah gitu ya, siapa, perkenalkan teman-teman siapa dulu, karena AI itu adalah mesin, mereka adalah tools. Nah tools itu kan sebenarnya tergantung teman-teman mau memberikan promptnya apa ya, sehingga dia bisa punya jawaban atas pertanyaan yang kalau pertanyaannya itu benar-benar rinci, detail. Nah mereka akan memberikan jawaban yang detail juga, yang rinci juga. Nah itu sangat membantu teman-teman dalam mencari ide atau riset penelitian gitu ya, biar nggak stuck bingung gitu. Jadi setelah kita mencari reference gitu ya, atau teman-teman mencari artikel pendukung begitu teman-teman. Nah saat dimasukkan itu di kedua platform ini ya, di kedua AI ini, jadi ada AI ChatGPT dan Perplexity AI, maka bisa membaca data itu. Nah satu lagi nih teman-teman ya, kalau kita kaitkan dengan Perplexity AI yang Pro, teman-teman bisa sampai submit atau mengirimkan beberapa rujukan ya, sampai 10-15 rujukan, dan mereka akan baca begitu. Kemudian dia akan mentabulasi sesuai pertanyaan teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya 10 artikel gitu ya, kemudian teman-teman upload begitu, dan teman-teman memberikan prompt ya, tolong buatkan research gap atau hasil penelitian dari 10 artikel file yang saya lampirkan, maka akan dibuatkan istilahnya kayak tabel gitu ya. Tabelnya itu sudah akan membagi-bagi gitu ya. Jadi yang artikel 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, misal ada 10 file yang teman-teman cantumkan, mereka akan bisa menganalisis itu ya. Meskipun kita harus memverifikasi, tapi pengalaman ini teman-teman ya, pengalaman saya selama pakai Perplexity dan ChatGPT itu insya Allah setelah kita baca lagi ke artikelnya itu sama teman-teman. Jadi tenang aja teman-teman, nggak usah bingung di era sekarang ini, tetap semangat gitu ya, apalagi menulis penelitian atau hibah atau apapun, proposal dan apapun, teman-teman bisa memanfaatkan nih antara ChatGPT atau Perplexity AI. Nah itu adalah kekurangannya ya, kelebihannya ya teman-teman ya, itu adalah kelebihannya. Nah sekarang kita coba bahas dulu sebenarnya kekurangan dari mereka itu apa ya. Jadi kekurangan dari ChatGPT dan Perplexity AI itu apa gitu ya. Yang pertama ya, ChatGPT itu sebenarnya belum otomatis ya. Jadi dia belum otomatis untuk menyajikan reference yang valid. Ya, makanya tadi kan aku bilang gitu ya, kalau reference itu memang perlu kita lacak. Jadi untuk ChatGPT kita lacak ulang, biasanya dia belum valid teman-teman. Kemudian kalau yang di Perplexity AI gitu ya, itu sebenarnya
ada beberapa artikel yang valid sebenarnya. Ya, jadi mungkin dari segi persentase lebih bagus yang Perplexity untuk mencari reference. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita kaitkan dengan keakuratan data ya, keakuratan data memang potensi informasi yang diberikan di ChatGPT itu sebenarnya memang kalau dikaji dari segi akademis itu ada beberapa yang belum akurat teman-teman. Jadi teman-teman harus ngecek ya apakah ini sudah sesuai atau belum. Ya, ceknya di mana ya, kita cek dari artikel aslinya. Jadi kita harus tetap punya, kalau untuk artikel ilmiah, teman-teman jangan hanya mengandalkan AI saja, tapi teman-teman juga harus recheck ulang gitu ya, apakah ada. Kenapa? Karena tujuannya tools dari ChatGPT atau Perplexity AI itu kan sebenarnya dalam rangka membantu kita, ya membantu kita untuk mengskemakan. Ya, jadi kita pure tetap harus melihat artikel aslinya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga ya teman-teman ya, kalau tadi udah 2, kemudian yang ketiga, memang untuk ChatGPT itu dia kadang-kadang gitu ya perlu memastikan keabsahannya. Ya, jadi research gap yang diidentifikasi, kita harus benar-benar harus melihat ya keabsahan datanya. Ya, kalau di Perplexity sebenarnya masih bisa diminimalisir karena dia bisa upload data atau upload reference ya. Jadi misalnya kita punya reference itu ada 10 sampai 15 atau lebih dari itu, mungkin yang pro nggak bisa, tapi bisa kita upload beberapa kali, 2-3 kali boleh lah teman-teman ya. Misalnya teman-teman menganalisis dulu artikel nomor 1 sampai nomor 10 ya, kita analisis dulu pakai Perplexity, kita masukkan datanya, kita masukkan promptnya, begitu nanti dia akan keluar ya. Kemudian kita copy ke Excel ya. Setelah kita copy ke Excel, kemudian kita masuk lagi ke Perplexity ya, kita masukkan ke data nomor 11 sampai 20. Nah, kemudian kita masukkan di Excel lagi ya. Atau mungkin kita masukkan lagi nomor 21 sampai nomor 30. Kemudian kita masukkan ke Excel lagi. Nah, sebenarnya itu bisa beberapa kali cara gitu ya teman-teman untuk mengskemakan kira-kira dari beberapa sumber yang sudah kita miliki. Nah, itu kita bisa menjabarkan ya, atau menganalisis satu-satu nih, nanti dia akan menjadi per kolom, jadi lebih enak gitu kita bacanya teman-teman, mana daftar pustaka atau reference yang kita pakai atau enggak gitu ya. Jadi sebenarnya itu cara untuk mencari research gap ya. Jadi teman-teman nggak usah stuck lagi, kita bisa manfaatkan ChatGPT atau Perplexity AI begitu. Nah, itu yang sudah kita bahas ya, dari ada 5 kekurangan dan ada 5 kelebihan, maka dari 5 ini kita bisa menimbang-nimbang nih. Nah, teman-teman suka yang mana? Pakai yang ChatGPT atau Perplexity AI ya? Mungkin bisa tulis di kolom komentar untuk kita saling berbagi ilmu, kita share ilmu pengalaman teman-teman gitu ya. Kalau di pengalaman aku, mungkin saya lebih prefer ke Perplexity AI kalau untuk akademis ya. Tapi kalau untuk kegiatan yang lain-lain, teman-teman mungkin bisa pakai juga gitu ya untuk ChatGPT. Jadi mungkin itu teman-teman, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas kira-kira topik-topik apa gitu ya dalam riset yang bisa kita angkat yang mungkin lagi tren di era sekarang gitu. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa tetap ya like, share, dan komen. Boleh juga ikuti subscribe gitu biar teman-teman nggak ketinggalan info-info penting dan share penting, dan kita bisa saling belajar bareng, sukses bareng di channel ini. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.